Hari ini, tadi yang sempat disinggung oleh Pak Gunbay, saya akan membagikan judul khotbahnya adalah Bisakah Menang? Ya, apakah kita bisa menang dengan situasi yang ada sekarang ini? Ya, situasi yang ada sekarang ini buat orang berhenti. Ya, setahun terakhir coba ditanya apa yang Anda sudah lakukan, apa yang sudah Anda kerjakan. Banyak orang bekerja itu mereka cuma nunggu wait and see. Ya, padahal kalau Anda lihat di masa-masa sekarang ini nggak mudah zamannya. Ya, orang melakukan kesalahan di pekerjaan langsung bisa di PHK. Ya, sekarang ini orang-orang harus jadi orang-orang yang berqualified, yang kualifikasinya beda. Ya, kalau zaman dulu orang pikir butuh orang, sekarang orang nggak butuh orang. Orang butuh sistem. Sistem yang dibangun sekarang ini dalam kehidupan pekerjaan, dalam apapun juga. Ya, makanya saya tadi pagi berkhotbah, saya bilang ke teman-teman semua tadi pagi, ingat panggilan kita itu adalah menjadi garam dunia. Kita bukan garam kecamatan. Tuhan panggil kita itu menjadi terang. Artinya melalui hidup kita ini harus jadi berkat. Karena Tuhan mau, orang Kristen nggak banyak saudara, tapi orang Kristen itu berdampak. Katakan amin. Ya, ironis kalau saya dengar ada orang yang berkata, aduh cari orang itu Pak, kalau cari tenaga kerja itu lebih baik cari orang di luar Kristen aja. Kenapa? Karena orang Kristennya banyak alasan. Kerjanya tidak excellent kadang-kadang. Itu sedih loh dengar kayak gitu tuh. Ya, padahal Alkitab kita nih kurang apa? Nggak ada yang kurang. Alkitab ajar kita untuk jadi orang yang cerdas dan tulus. Tulus aja, nggak cerdas, Anda nggak dipakai. Anda cerdas tapi tidak punya ketulusan, Anda juga akan dibuang suatu hari nanti karena karakternya bad. Tuhan ajar kita nih sudah banyak hal saudara. Dan apalagi nih di masa-masa pandemi seperti ini, tidak gampang. Saya bisa bayangin orang lulus kuliah tiap tahun bertambah terus. S1 sekarang banyak. Ya sekarang orang kalau ditanya cita-citanya apa? S2 gitu ya. Sekolahnya tinggi-tinggi semua sekarang ini. Bayangin. Dengan tantangan situasi yang ada sekarang, kita masih rata-rata, kita akan tertinggal. Jangan bilang Tuhan kenapa nggak memberkati aku, ya jangan-jangan kita yang nggak mengupgrade diri. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Tadi pagi saya khotbah ambil dari kitab Yoel, ya bagaimana mata bajak diubah menjadi pedang, itu proses yang luar biasa, yang luar biasa. Maksud saya ketika itu dihancurkan, berkeping-keping, dibentuk lagi, dimasukkan di api, dibakar, dikeluarkan lagi, dipukuli lagi, dibakar lagi. Itu perlu sebuah ekstra kapasitas yang dibuka, yang mau berkata bahwa Tuhan upgrade aku. Sehingga Tuhan bisa menjadikan kita lebih lagi, saudara. Tadi pagi saya khotbah itu, dan saya tidak akan khotbahkan itu, karena saya akan khotbah yang berbeda. Coba kita lihat aja langsung 1 Korintus 9, masih dalam tema yang sama, tema karakter, karena nanti bulan depan kita akan bicara tentang keluarga. Ya, sedikit bocoran ya, tadi sempat Pak Gunbay tadi juga ceritakan, bulan depan itu ibadah onset kita akan selama 4 minggu kita berkhotbah tentang keluarga. Ya, dan dalam keluarga itu, di dalam ibadah onset itu ada khotbah yang pertama itu adalah bersambung dengan khotbah yang minggu keduanya, itu judulnya degradasi cinta. Kenapa kita katakan degradasi cinta? Kalau orang sampai masuk ke dalam dunia pernikahan, artinya itu orang pasti cinta, betul ya? Pasti ada yang namanya jatuh cinta. Kalau enggak cinta, enggak mungkin, kecuali Siti Nurbaya, ya, dipaksa papanya untuk menikah sama pilihan papanya, itu beda case. Tapi kalau orang sampai berkata ke jenjang pernikahan, artinya orang pasti jatuh cinta, betul ya? Yang sudah menikah angkat tangan. Ada yang menikahnya karena tidak jatuh cinta? Waduh, ya. Keliru berarti menikah. Pasti jatuh cinta. Tapi apa yang membuat orang menikah tiba-tiba menjadi pernikahan dingin? Apalagi ada lagi yang pernikahan yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kenapa? Karena tabungan cintanya berkurang. Dulu cinta sih, ya tiba-tiba karena peristiwa kehidupan, mungkin kata-kata yang kasar yang dilontarkan, itu membuat tabungan cintanya berkurang. Lah, kalau Anda ingin diberkati itu, dengar khotbahnya minggu depan, sudah mulai ada. Ya, itu degradasi cinta part 1, part 2, dan nanti minggu ketiga kita akan ngomong tentang keuangan di dalam pernikahan. Keuangan itu nggak boleh
keuanganku, ada istilah begini, uang suami adalah uang istri adalah uang istri juga. Ada istilah begitu, ya kan? Ada yang enggak, itu cuma bercanda. Tapi ada yang gini, uang suami ya uang suami, uang istri ya uang istri. Lah itu enggak boleh sebetulnya. Pernikahan kalau dibangun dengan ketidakpercayaan, terus gimana mau membangun pernikahan dengan benar? Makanya temukan nanti juga jawabannya di ibadah ketiganya di bulan Maret. Sampai yang ibadah terakhir, judul khotbah kita adalah One Love Till the End. Ya, ada yang menikah hanya untuk 2-3 tahun kan enggak? Untuk selama-lamanya. Orang kalau ngomong selama-lamanya, pasti ada extra effort untuk membangun pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia. Ya, jadi nggak ada pikiran mau ganti atau apa, nggak ada. Kalau orang sudah pikirannya mau ganti, nggak bakalan bahagia pernikahannya. Tapi kalau pikiran sudah di-set one love till the end, wow, maka perbedaan bukan membuat jauh, perbedaan membuat menjadi semakin dekat. Ya, mau tahu khotbahnya? Nonton ibadah online-nya mulai minggu depan, ya. Dan hari ini masih tema karakter, kita buka langsung aja, buka di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24, judul khotbahnya bisakah menang? Perhatikan ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara kalau lihat konteks ayat ini, sebetulnya ayat ini bicara tentang pemakaian Tuhan, tentang kehidupan pelayanan kita. Ya. Tapi dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran yang bagus juga untuk kehidupan kita. Ya, di dalam masa-masa krisis seperti hari ini, masa yang sulit, kita harus punya karakter lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita nggak bisa jadi orang yang rata-rata. Yang rata-rata terlalu banyak, saudara. Kita harus jadi orang yang ekstra lebih. Makanya kita akan belajar, apalagi di masa yang sulit seperti ini. Kalau kita cuma menerima nasib, maka ya kita akan hidup ya sama saja. Dalam hidup ini selalu ada 2 pilihan, mau jadi rumput atau mau jadi pohon. Jadi rumput enak, apa? Nggak ada angin, nggak ada terpaan angin. Masalahnya juga ya itu aja. Tapi yang namanya rumput, dia nggak pernah bisa melihat yang jauh. Karena dia terbatas, apa-apa terbatas. Saya pernah ngomong sama satu orang, bapak-bapak. Saya minta maaf sama beliau ya, waktu lagi makan tuh saya bilang, maaf saya mau bilang sama Anda. Minta maaf ya sebelumnya apa. Ya, saya bilang kamu nggak cinta anakmu. Kaget dia. Loh saya cinta kok Anda nggak bilang saya nggak cinta anak saya. Saya bilang, kenapa saya bilang kamu tidak cinta? Karena kamu tidak bisa memberi pilihan yang terbaik buat anakmu sekolah di mana. Waktu kerja kamu gendong anak, waktu kerja kamu masih fokus mikirin anak, gimana mau pekerjaanmu berhasil? Kalau pekerjaanmu tidak berhasil, gimana kamu mau kasih yang terbaik buat anak-anakmu? Itu kata-kata sederhana percakapan di siang hari, saya ngomong sama dia. Dan puji Tuhannya dia mau berubah. Hari ini dia pekerjaannya excellent. Dia punya pilihan. Saya bilang orang kalau rata-rata, orang itu akan menerima nasib. Tapi kalau Anda bisa hidup seperti yang Tuhan mau, kita bukan menerima nasib, kita bisa mengubah nasib. Loh, enggak percaya. Makanya tadi pagi saya bilang, terlalu banyak orang main aman sehingga tidak pernah mengaminkan. Enggak ngerti juga, ya sudah lupakan. Amin. Orang itu terlalu banyak main aman. Perubahan itu orang nggak suka, saudara. Tapi saya mau katakan, Anda kalau cuman hidup di dalam rata-rata, biasa, orang rata-rata itu biasa. Ya. Tapi kalau Anda cuman rata-rata, Anda kan cuma jadi rumput tadi itu. Sedangkan pohon itu ada di atas ketinggian, anginnya kenceng. Tapi meskipun dia kenceng, dia bisa menikmati keindahan itu jauh lebih banyak daripada menjadi rumput. Nah anak Tuhan itu jelas Allah Tuhan sendiri berkata bahwa kamu adalah garam dunia.
kamu tuh menggarami, kamu tuh menginspirasi. Kamu adalah pelita. Pelita tidak mungkin disimpan, pelita itu selalu ada di atas untuk menerangi. Kita itu panggilannya besar sekali saudara. Pertanyaannya bagaimana menuju ke sana, itu nggak bisa cuma dengan mental biasa. Kita harus punya mental pemenang. Katakan amin. Dan saya temukan ada 4 rahasia yang akan kita pelajari. Perhatikan ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Saya kalau flashback berpikir, lihat orang, ada orang sukses, ada orang gak sukses. Yang sukses sama yang gak sukses, lebih banyak yang gak suksesnya. Betul gak? Betul ya? Ada istilah gini, orang punya banyak waktu, ya, banyak waktu, tapi tidak punya uang, namanya pengangguran. Ada orang yang tidak punya waktu, uangnya banyak, namanya pengusaha. Ya, betul ya. Ada orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang, itu namanya pekerja, karyawan. Sesuai tidak punya waktu, tidak punya uang juga. Tapi ada yang lebih hebat lagi, banyak waktu, banyak uang, itu investor. Ya. Saya mau ngomong apa ini? Saya mau katakan, orang yang sukses dengan orang yang gak sukses, itu jauh lebih banyak orang yang gak sukses. Persis kata Alkitab ini. Dalam semua pertandingan semua orang berlari, tapi hanya satu hadiah itu diperebutkan. Tahu enggak hari-hari ini kalau saya ketemu orang yang kerja sendiri ya, gimana kerjaan? Dia bilang, enggak mudah Pak. Kenapa? Saingannya. Wah kesoro Pak. Banyak saingannya sekarang ini. Zaman dulu orang punya toko sukses, itu kalau punya toko pasti sukses, kebanyakan gitu. Kadang-kadang lihat orang desa-desa gitu ya, tokonya biasa-biasa, tapi anaknya kuliah di mana-mana. Bisa kuliah kemana. Sekarang, enggak segampang itu bro. Ya, di Genteng itu banyak orang usaha toko itu banyak yang bankrupt. Kenapa? Sekarang orang beli barang lewat toko online. Saya beli celana padding, celana sepeda. Tak pikir kok nggak dikirim-kirim ya, kok lama banget ya, biasanya cepat 3 hari. Ternyata saya nggak lihat, karena itu pesennya malam-malam, makanya kalau malam-malam jangan online ya. Nggak lihat, ternyata barang saya masih ada di Shenzhen. Ciamik kan, celananya jauh, nun di sana celananya. Kok kenapa saya beli? Murah, kualitasnya bagus, kualitasnya the best tapi murah. Makanya nggak heran dari Shenzhen barang saya disimpan, makanya rame nih baru beberapa, ini saya belinya sudah lama sih, tahun kemarin. Ini lagi rame, ada nama Mr. Ahwi atau siapa gitu, yang katanya dia itu yang punya toko online kayaknya dari sampai jauh di sana. Kayak gitu, ini siapa mafianya ini, itu lagi rame, soalnya banyak orang bahaya nih. Ini memang situasi yang ada sekarang ini. Kuenya satu diperebutkan banyak orang. Kalau anak Tuhan mentalnya biasa-biasa, kita ketinggalan saudara. Bisa enggak nih? Saya ngomong gini ini untuk memacu semangat Anda semua keluar dari zona nyamanmu. Kita enggak bisa, kita main biasa-biasa gini. Berapa banyak setahun ini dihabiskan hanya untuk makan, minum, dan tidur. Maksudnya enggak ngapa-ngapain, ya kan pandemi Pak, enggak usah aneh-aneh. Bahaya loh, kelihatannya ngomongnya bagus, tapi itu bahaya. Masa krisis itu bisa menjadi masa peluang bagi kita, kalau kita percaya. Loh, enggak ada yang amin. Orang kebanyakan itu lihat masa krisis adalah masa susah. Itu orang kebanyakan. Tapi orang yang bisa melihat Tuhan lebih dalam hidupnya, dia bisa berkata masa krisis adalah masa peluang. Loh, ini masa peluang. Asal kita punya senjatanya, kita bisa menjadi masa peluang. Kalau kita nggak sepakat di dalam area ini, percayalah saya, kita akan jadi orang yang tertinggal. Saya kalau boleh minta Tuhan, aku minta 1.000 orang aja yang bisa mengubahkan Sidoarjo. 1.000 yang bisa menangkap panggilan tapi bisa mengubahkan Sidoarjo. Daripada punya 10.000 orang tapi cuman biasa-biasa.
Aku mau punya 1.000 orang yang bisa mengubah Sidoarjo. Seandainya kalau punya kata-kata bisa dikutip kayak begitu. Itu 1.000 orang bukan orang-orang biasa, orang-orang pilihan. Ambil pelajaran dari Paulus. Apa yang kita mau dapat dari ayat ini? Yang pertama, belajar dari kata ini, larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Karena kita tahu hadiahnya cuma grand prize-nya cuma 1 tok yang diperebutkan. Jangan jadi orang yang santai-santai hari ini. Larilah begitu rupa, maksudnya apa? Yang pertama, dalam hidup ini, jangan pernah ada kata no excuse dalam hidup kita. Jangan pakai alasan, kenapa kamu tidak maju? Aduh Pak, tidak ada dananya. Kenapa kamu tidak bisa maju? Ya Pak, nggak ada kesempatannya. Come on. Orang yang berhasil itu, mereka mulainya dengan tidak ada kesempatan, tapi mereka cari kesempatan. Nggak ada kesempatan, tapi cari kesempatan. Saya yang paling saya khawatirkan adalah generasi di zaman sekarang ini. Saya ini generasi apa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kan ada X, Y, Z gitu ya. Sekarang generasi yang terbaru lagi. Saya yang khawatir generasi yang paling terbaru ini yang paling mengerikan. Segalanya ada, tapi mentalnya belum tentu ada loh. Zaman sekarang ini. Kadang-kadang saya bersyukur, thank God, terima kasih hidup di masa lalu, di mana banyak pergumulan. Kemarin saya ngomong sama Owen, kan kita minta Owen bantuin bawa baju, biasanya dia ringan tangan, cepat sekali kalau disuruh apa, cepat gitu ya, orangnya mesti nomor 1. Entah kemarin itu kenapa, aduh Pak, berat Pak, ngangkat berat. Owen tak bilangi, kamu masih segini ngangkat itu, ini lo enteng Wan. Saya bilang, Papa dulu masa kecil Papa, mengambil air itu timba air pakai mengangsu. Sudah lama enggak pernah ngomong kata mengangsu. What is mengangsu? Kungfu itu loh. Lihat pernah film-film kungfu yang pakai pikulannya itu loh. Papa itu ngambil air dari itu. Makanya orang tanya, Bapak fitness? Enggak, latihan dulu kungfu. Angkat air itu. Kan zaman dulu kan orang enggak semua punya PDAM. Itu kalau mau PDAM itu harus antri. Yang diantrikan apa? Omplung. What is omplung? Ini kok kacau-kacau semua kata-katanya. Ada mengangsu, ada omplung. Kaleng. Diantrikan, karena nggak punya PDAM. Antrinya jam 2 pagi harus diantrikan. Supaya kita punya air untuk mandi. Saya thank God dengan masa-masa yang susah. Masa yang susah itu pembentukan karakter, saudara. Buat kita bukan punya mental yang gampangan. Tapi mental kita teruji. Ibarat mata bajak tadi dihancurkan, ditempa, dipukul, dihajar. Bukan untuk menjadi lebih jelek, tapi menjadi lebih baik. Ketika kita bisa menangkap hal yang sama itu. Larilah begitu rupa, no excuse di dalam hidup kita. Enggak boleh ada alasan apapun. Jangan berkata tidak bisa. Anda belum coba sudah ngomong enggak bisa, Anda enggak akan pernah dapat yang terbaik dalam hidup ini. Anda dan saya harus keluar dari zona nyaman. Ini saya ngomong bukan cuma pekerjaan. Dalam kehidupan, rumah tangga, apapun juga. Bangun pernikahan Anda, bangun rumah tangga Anda, bangun pelayanan Anda. Jangan dengan rata-rata, tapi dengan yang terbaik. Lu gak ada amin. Saya bilang sama satu orang beberapa hari lalu, kalau kamu cuma kerja biasa-biasa, nanti kamu ya tinggal pasrah menunggu pensiunmu tiba, itu aja. Tapi kalau kamu bangun dari sekarang, kamu bisa menentukan nanti kamu umur 50, 60, kamu mau tinggal di mana, itu ada pilihan sebetulnya. Kalau kita sudah membangunnya tepat pada sekarang ini. Tapi kalau kita tidak membangun tepat, aduh, kalau menurut saya banyak orang rata-rata dalam hidupnya. Tapi saya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat buat kita semua. Untuk kita bukan cuma jadi rata-rata. Kita harus di atas rata-rata, saudara. Ibarat nilai itu, boleh tak ceritakan sedikit ya, Bu Siska? Bu Siska ada di sini. Saya dikasih bocoran putrinya Bu Siska yang sekolah di Amerika. Saya ngikutin dari sebelum berangkat, doakan di bawah, di kantor bawah. Saya ingat itu melepas keke pasti agak sulit banget. Karena waktu itu harus berangkat ke Amerika dengan situasi yang gak mudah juga. Didoakan. Saya ingat saya sempat kasih sebuah kata-kata. Ini waktunya ada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau dulu orang taunya Allah Abraham.
Tapi ternyata ada Allah Isa, Allah anak-anak atas kita. Allah itu juga memegang perjanjian. Memegang janjinya bukan cuma kepada papanya, tapi anaknya juga dipegang sama Tuhan. Itu saya kasih ayat itu intinya. Kayak gitu. Terakhir saya dikasih nilainya. Hari ini ngambil S2 ya. Saya dikasih nilainya ajaib, saudara. IPK-nya 4. Itu pertanyaan orang mesti gini, makannya apa itu ya? Artinya kalau 4 itu nilainya A semua, gak ada B. Kita dapat C sudah senang kita, karena C itu ciamik, saudara. C, thank you, apa ciamik. Ya. A semua, jadi asisten dosen. Ya. Tapi menurut saya ya, Tuhan itu sudah kasih yang terbaik buat kita loh. Kadang-kadang kitanya nggak bisa lihat itu. Makanya ini bagus banget ayat ini. Larilah begitu rupa. Apa larilah begitu rupa yang kedua? Larilah begitu rupa yang kedua adalah dalam melakukan pekerjaan kita. Apapun ya, pelayanan, membangun rumah tangga. Gini, lakukanlah dengan segenap tenaga. Dan tidak boleh setengah-setengah. Apapun yang Tuhan taruh di hidup kita. Do the best. Jangan cuma kasih setengah Anda, nanti eman kalau tak kasih semuanya nanti diambil ilmunya. It's okay. Saya selalu percaya ilmunya dibagi-bagi. Justru ketika kita berani membagi, ibarat kirbat yang disalurkan, kirbat itu akan diisi lagi kok. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan tambahkan di hidup kita. Jangan lakukan dengan setengah-setengah. Anak saya suka masak, kadang-kadang kemarin saya puji, karena masaknya enak kan. Saya puji gini, puji-pujian, makanya kata-kata membangun itu juga perlu juga. Saya bilang, thank you, kamu sudah masak buat kita semua. Bagus. Ya, kamu sudah bagus, sudah masak buat kita semua. Lebih bagus lagi, kalau habis masak, dicuci sendiri. Kamu enggak nyuci, ada orang lain yang nyuci. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Kalau mau kasih yang terbaik itu, please, kasih yang terbaik. Tuhan itu menghargai orang yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Larilah begitu rupa, jangan setengah-setengah. Zaman orang semua lagi diem males-malesan. Anda bekerja loh sekarang ini. Cari kerjaan apa yang terbaik yang bisa dikerjakan. Tahu masa-masa seperti ini setahun ini, banyak orang di rumah. Pertanyaan saya, di rumah Anda ngapain? Setahun terakhir ini, yang saya lakukan adalah saya belajar. Banyak bangun, belajar ini, belajar ilmu itu. Kadang orang tanya, Bapak belajar dari mana? Mengamati sendiri. Tiap malam mau tidur, pasti dengar-dengar sesuatu yang saya akan pelajari. Ada aja, istri saya paling tahu, pasti dengar. Kadang-kadang sampai tidur, sampai ketiduran kadang-kadang. Istri saya yang matiin, dijabut. Dengerin terus itu. Itu yang tak lakukan. Karena saya tahu, justru masa seperti ini, tahu enggak apa bedanya orang berhasil dengan orang yang enggak berhasil? Orang yang berhasil itu, saat semua orang diam, dia sudah berdiri. Saat orang semua berdiri, dia sudah berjalan. Saat orang berjalan, dia sudah berlari. Saat semua orang berlari, dia diam lagi, dia mikir lagi. Saat orang istirahat, dia sudah action lagi, jalan lagi, itu orang berhasil. Makanya larilah begitu rupa, ini bagus sekali kata-kata ini. Ibarat orang wis tidak lihat yang lain, pokoknya dia lari kenceng untuk memperoleh mahkota itu. Kalau orang punya prinsip hidup seperti itu, tidak mungkin tidak berhasil. Halo? Tidak mungkin nggak berhasil. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menang? Ayat 25. Dikatakan seperti ini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kata-kata ini baik, menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasainya dalam segala hal. Poin kedua, Anda mau menang dalam hidup ini. Belajar yang kedua, menguasai diri. Apa menguasai diri? Seorang atlet akan terus berlatih untuk mengupgrade dirinya. Ya, saat semua orang tidur, dia akan bangun pagi hari. Kalau Anda lihat pemain bulu tangkis itu, enggak gampang loh. Kadang-kadang kita komentator itu lebih pintar ya. Gitu aja nggak bisa, coba masuk.
Saya pernah loh main bulu tangkis, saya kan bukan atlet bulu tangkis, saya ini kan pemain bola, futsal. Saya main sama uak saya. Uak itu bukan iwak ya, uak itu tante. Uak ide, ya itu cece-nya mama mertua saya. Cece-nya mama mertua saya tuh usia 60 sekian, ya sudah hampir 70. Tapi ini kejadiannya mainnya sekitar ya ada mungkin kurang lebih belasan tahun yang lalu, waktu saya jadi gembala di Jember. Saya diajak main bulu tangkis. Main sama Waidi saya ini. Tahu enggak? Itu nafas saya sudah hampir hilang. Itu meskipun lawan ibu-ibu, ya kan namanya yang satu pemain bukan pemain bulu tangkis. Itu habis kayak mau pingsan rasanya. Saya kalau lihat ya, karena dulu beliaunya ini atlet bulu tangkis, meskipun levelnya level kecamatan ya. Kecamatan, tapi tiap hari selalu latihan. Saya pernah lihat orang yang di Jember itu, dia dulu satu rating sama Taufik Hidayat. Dia ngomong sama saya, tiap jam 3 pagi harus bangun tidur untuk lari mengelilingi lapangan itu. Saat kita semua tidur, mereka berlari. Saat kita lagi makan enak, orang yang menguasai diri itu apa? Kalau dia penyanyi, dia akan jaga. Saat orang sembarangan dalam hidup, dia jaga. Itu yang namanya menguasai diri. Dia nggak mau kompromikan apapun juga hidupnya dengan sesuatu yang tidak berguna di hidupnya. Saya tulis gini, menguasai diri itu bicara apa? Yang kedua adalah tahu cara mendisiplin dirinya. Orang yang menguasai diri itu tahu caranya mendisiplin dirinya. Saat dagingnya memberontak untuk berkata capek, lemas, nggak enak badan, sakit. Tapi orang yang menguasai diri akan selalu berkata, no, kamu harus fight, kamu harus bergerak. Itu bayangin tiap pagi bangun tidur itu pasti, aduh bangun tidur lagi. Tapi orang tahu, karena aku tahu, aku punya goal, tujuan dalam hidupku. Yang dilakukan apa? Bangun, harus bangun. Ya, bangun sungguhan ya. Ada yang bangun sungguhan dari tidurnya di sini? Langsung bangun. Itu yang namanya menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Saat semua orang lagi seneng-seneng, habis-habiskan waktunya untuk dia habiskan hanya begitu saja. Tapi seorang atlet dia enggak. Dia tahu kapan waktunya jam tidur. Dia enggak akan sembarangan dalam hidup. Dia tahu waktu kapan dia bangun. Dia tahu waktu kapan dia mulai dia enggak boleh sembarangan di hari-hari di mana dia pertandingan. Itu dijaga semua. Anda kalau mau menjadi karakter pemenang, belajar satu kata ini, belajarlah bisa menguasai diri Anda. Bisa tangkap ini enggak? Bisa menguasai diri untuk enggak sembarangan. Anda kalau lihat orang-orang berhasil, saya lihat kayak kalau ditanya Warren Buffett sekarang jadi orang kaya nomor 7 katanya. Ya, persaingan orang kaya sangat luar biasa. Dulu Warren Buffett orang ketiga, sekarang Warren Buffett katanya turun 7. Kenapa Warren Buffett berhasil? Yaitu tadi orang investor itu katanya gini, kalau kamu tidur tidak bisa menghasilkan uang, maka kamu akan bekerja seumur hidupmu, katanya gitu. Ada orang gini, umur 100 tahun dimasukkan di berita, umur 100 tahun masih dibutuhkan, itu dua loh. Ya, antara kebanggaan, 100 tahun masih bisa berbuah, tapi bagi seorang investor ini luar biasa, 100 tahun masih kerja. Harusnya dia sudah liburan aja, nggak usah kerja. Tangkap ya? Bisa tangkap ya maksud saya ya? Warren Buffett itu orang kaya nomor 7, tapi dia enggak punya pabrik. Dia enggak punya itu. Dia seorang investor. Tahu enggak? Dia itu disiplin. Salah satu menguasai dirinya itu apa? Dia tuh punya makan pagi itu selalu sama. Menu $1, menu $2, dan menu $3. Kapan dia makan $3? Waktu sahamnya naik. Dia akan makan roti $3 itu. Kapan dia makan stabil? Sahamnya waktu stabil. Kapan dia makan $1? Ketika sahamnya turun hari itu. Dia prihatin, dia makannya $1. Sekarang sih sebetulnya mau makan $3, mau $5, mau $10, dia orang kaya nomor 7. Bahkan mungkin perutnya juga nggak akan nampung, mau makan yang terbaik, mau makan yang sekali makan petio gitu ya. Mungkin juga nggak akan mengurangi kekayaannya juga. Tapi yang Anda lihat adalah prinsip hidupnya. Kenapa dia bisa sampai disiplin itu menguasai diri loh sebetulnya.
Gimana caranya kita punya benih, benihnya bisa dihasilkan untuk jadi besar, itu perlu disiplin loh. Saya kalau dengar ada orang sukses cerita ke saya, dia bilang begini, kita itu ibarat punya ayam, ya, ayamnya bertelur, telurnya jangan digoreng, telurnya tetaskan lagi jadikan ayam, ayamnya nanti suruh bertelur lagi, dari telur itu jadikan ayam, atau baru ayamnya nanti keluar telur, dimakan. Anda tanya, kapan makannya? Ayam, telur, telur, ayam, telur. Tapi berapa banyak orang baru punya ayam, ayamnya disembelih. Besok tidak ada ayam lagi. Tapi itu orang rata-rata kayak begitu. Setiap kali punya penghasilannya dilakukan apa? Ayamnya dibeleh. Matiin ayamnya. Besok pasti ada ayam lagi, minta mujizat Tuhan kirimkan ayam. Seharusnya itu nggak boleh terjadi di hidup kita. Ada orang berdoa, Tuhan kirimkan makanan pada hari ini terjadi loh di Sidoarjo. Kirimkan kami makanan pada hari ini. Tiba-tiba kucing masuk di rumahnya. Langsung dia berkata, thank you buat makanan ini. Kucingnya dimakan. Loh itu terjadi loh. Loh ini terjadi. Pertanyaan gini loh, yang salah itu siapa sebetulnya? Orangnya yang salah. Menurut saya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Tapi kita tidak pernah mendisiplin diri kita, menguasai diri. Orang yang tahu dia mau kemana, dia akan batasi, tidak akan habis-habiskan uang dengan percuma. Dia tidak lakukan segala sesuatu itu hanya untuk dibuang-buang begitu saja. Dia akan pikirkan untuk ke depan. Itu baru orang yang menguasai diri. Halo, kerja belum sukses, handphonenya sudah cicilan 10 kali. Gimana Anda mau sukses? Tak pikir-pikir ya, zaman dulu ya. Iya ya, saya juga kadang-kadang saya mikir gitu tuh, saya pikir iya ya, dulu saya juga pernah begitu ya. Dulu pernah beli Sony Ericsson yang ada kameranya itu pakai cicilan. Tapi setelah ada uang, eman mau beli handphone. Itulah yang kebalik sekarang ini. Warren Buffett kenapa jadi orang kaya nomor 7 dunia? Dia investasi belajar menguasai diri sejak kapan? SMP. Sejak dia SMP, belum siapa-siapa. Dia loper koran. Jangan lihat itu pasti orang kaya. Oh, loper koran men. Dia loper koran. Setiap kali dapat dari uang koran, uangnya itu yang dia itu orang, saya bayangin ya anak SMP. Anak kita kalau SMP coba ditanya, pingin apa ke mall? Selain makan, dia pingin mainan. Kalau SD SMP, betul nggak? Kalau tanya Warren Buffett yang ngasih SMP, pingin apa? Pingin investasi, bayangin. Itu orang bisa menguasai diri itu. Ibarat orang kalau ditanya mobilnya dia masih tetap sama ya. Kita enggak harus jadi kayak Warren Buffett. Harusnya ya beli aja mobil yang bagus. Tapi ya itu sudah gaya hidupnya dia. Kalau enggak punya gaya hidup dari awal begitu, enggak mungkin jadi begini juga. Mau berhasil? Enggak mau, saya selesai deh. Ayo kita selesai. Mau berhasil? Belajar menguasai diri. Kuasai diri. Mana yang perlu, mana yang enggak perlu, enggak usah dilakukan yang enggak perlu. Harus ditahan, tahan dulu. Aduh, saya kalau bicara keinginan gitu, jarang tak genapi keinginan saya. Karena saya selalu pakai ayat Mazmur 37. Berbahagialah oleh karena Tuhan. Ia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Itu Mazmur 37 ayat favorit saya. Kadang-kadang keinginan itu enggak selalu dipenuhi. Namanya keinginan ini banyak loh. Tapi kan harus mikir untuk apa? Untuk ke depan, untuk masa depan, untuk ini segala macam. Itu kan harus dipikirkan. Sama dengan pernikahan, harus ada menguasai diri. Tidak semua kata-kata dikeluarkan, apalagi tengkar ngomongnya, sumpah serapah segala macam, ya tidak bisa begitu. Kamu baik-baik saja setelah ngomong kamu selesai, buang sampah, buang racun, racunnya ada di pasanganmu. Kan tidak bisa juga, harus menguasai diri, mau lihat pernikahan bahagia, ya kuasai diri dong. Mau emosi ya emosi di luar dulu aja. Kalau mau emosi mau jerit ya tunggu sebentar istirahat dulu ya. Kan enggak mungkin gitu kalau orang tengkar ya. Tapi keluar dulu, ambil napas di situ. Supaya Anda enggak membuang sampah, membuang racunnya di pasangan Anda. Itu juga perlu menguasai diri di hidup ini. Amin. Mau berhasil? Belajar menguasai diri. Waduh Pak, kenapa saya dengar khotbahnya baru sekarang? Tidak ada kata terlambat untuk memulai saudara. Amin. Saat justru orang berkata, aduh Pak, enggak bisa. Itulah
Anda, meskipun Anda masih muda, kalau Anda sudah ngomong gitu, ya sudah. Berarti Anda tidak mau maju dalam hidup ini. Kalau saya akan lari begitu rupa. No excuse. Amin. Yang ketiga, Anda diberkati enggak? Hanya 4 dengan cepat. Yang ketiga, ayat berikutnya dikatakan begini. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26 perhatikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Poin ketiga ini apa? Kalau kita mau jadi pemenang, kehidupan kita harus fokus. Ya. Kita harus fokus dalam kehidupan kita. Ya. Ada 2 kata, tidak boleh membuang waktu dengan percuma. Yang saya lihat ya, yang kita nggak bisa minta kembali lagi itu adalah waktu kita. Umur kita ini bertambah terus. Saya kalau ngomongin anak-anak, kamu jangan habiskan waktu untuk gadget. Sekolah sudah pakai gadget. Jangan sampai selesai sekolah pakai gadget lagi. Waktu itu berharga. Pakai yang lain, saya bilang begitu. Ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Hari ini tanpa kita sadari ya, kita tuh habis waktu kita dengan gadget kita loh. Kita sudah malas kemana-mana, gadget itu ngabisin berapa jam. Mungkin perlu bikin gerakan radikal tanpa gadget. Kalau Anda enggak pakai gadget, katakan enggak pakai gadget hari itu, Anda bisa ngeliat, iya ya banyak dikerjakan sebetulnya. Nangkep ya? Jangan buang waktu percuma. Saya sudah enggak muda lagi. Saya baru ulang tahun umur 17 kemarin ini. Enggak percaya ya? Ya jangan percaya. Saya pikir ya saya sudah setengah babak perjalanan. Apa yang mau saya capai ya? Apa yang saya mau kejar? Umur berapa saya akan kasih kesempatan yang lain yang bekerja saya yang lebih baik saya sudah menjadi mentor aja. Itu sudah mulai mikir. Artinya apa? Kehidupan kita harus fokus. Ibarat itu petinju. Orang kalau fokus ya, ingat gini, dia tidak akan menghabiskan sumber daya yang dia punya tanpa tujuan. Orang kalau fokus, segala sesuatu itu bisa diperhitungkan sama dia kok. Sekarang yang saya lihat adalah, iya saya terbatas, waktu nggak ada. Ini kena pandemi waktunya kelihatannya banyak, tapi secara kerjaan enggak berkurang. Tapi saya mulai mikir, saya enggak bisa menangkan 100 gereja dengan kekuatan Samuel seperti yang dulu, sudah enggak bisa. Saya enggak bisa hadir di mana-mana, capek saya. Pergi kemana-mana itu capek loh, setiap kali pulang itu pasti harus penyesuaian lagi. Itu enggak bisa lagi, umurnya enggak muda. Makanya saya tulis di catatan khotbah saya, kerja itu enggak boleh cuma kerja keras sekarang ini, kerjanya harus kerja cerdas. Artinya Anda sudah berpikirnya lebih di situ. Orang kerja cerdas itu bukan berarti malas-malasan, dia bisa memikirkan bagaimana dia bisa bekerja 1 tapi hasilnya 2. Kerja 1 bisa hasilnya 4, itu kerja cerdas. Bisa tangkap ini ya, harus fokus hidup kita. Kalau saya punya sumber daya, mau digunakan untuk apa sumber daya ini? Nggak bisa sembarangan. Sumber daya itu, makanya saya pernah ketemu orang, dia ngomong gini sama saya, Bapak lihat apa? Saya lihat pickup. Dia bilang begini, itu kalau saya mau jadikan Alphard di waktu itu, mau tak jadikan Alphard, bisa. Kalau Bapak lihat itu tak jadikan Alphard hari ini itu bisa. Tapi dia bilang begini, tapi saya enggak mau jadikan Alphard di hari ini. Saya jadikan pickup di hari ini. Supaya nanti 5 tahun dari sekarang, toko saya lebih banyak, Alphardnya pun dapat. Itu orang fokus menurut saya. Dan 5 tahun dari apa yang dia katakan, 5 tahun itu saya melihat, bukan Alphard sih, temennya Alphard, bukan Alphard kutukan. Tahu Alphard kutukan? Gak usah deh, gak usah ngomong ya. Ada orang bilang, ini Alphard Pak, Alphard apa? Alphard kutukan. Tapi yang lebih baik lagi yang bilang ini baby Alphard Pak, gitu. Tahu baby Alphard? Gak tahu ya? Ya sudah lah ya, pokoknya bukan Alphard gitu aja ya. Daihatsu apa kayak yang kotak-kotak itu loh ya. Tapi orangnya memang nggak beli Alphard, tapi dia beli yang selevel dengan Alphard. Dia ngomong 5 tahun berikutnya dan 5 tahun itu dia buktikan dia bisa itu. Itu orang fokus. Dia hidup untuk dia bekerja sekarang, tapi untuk hidup masa depan itu orang fokus. Ada orang kerja sekarang untuk hidup sekarang itu enggak fokus.
Itu Anda selalu suka dengan lagu mengalirlah hidupku ini. Tidak bisa. Anda dan saya ini harus fokus. Kerjanya sekarang, banting tulang sekarang. Tapi aku tahu, aku untuk hidup masa depan. Kalau bisa ngomong gitu, kelihatannya Anda kerja hari ini, tapi Anda sudah hidup untuk puluhan tahun ke depan sebetulnya. Amin. Amin saudara. Ayo kerjanya hari ini, semangat hari ini. Tapi untuk ke depan, tahun-tahun mendatang, aku hidup pasti jauh lebih baik lagi. Katakan amin. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, ayat terakhir, perhatikan. Di ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang keempat, bagaimana kita bisa menang? Bisakah menang? Yang keempat, tidak berhenti sebelum melihat hasil yang dicapai. Saya ulang lagi, tidak berhenti sebelum melihat hasil yang dicapai. Lihat ya, banyak orang punya pengetahuan, orang punya teori, tapi tidak banyak orang berhasil dalam hidupnya. At the end, di dalam kehidupan kita yang dilihat itu adalah buahnya, saudara. Ada orang itu terlalu banyak pengetahuan, teorinya banyak segala macam, tapi nggak berhasil. Yang Tuhan cari pada akhirnya itu adalah kita apakah berhasil dalam hidup ini. Ini luar biasa loh, yang ngomong ini adalah seorang bernama Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Ini the best of the best. Pastor Philip pernah bilang, seandainya para murid sabar sedikit, tidak membuang undi untuk cari orang yang ke-12, gantikan Judas Iskariot. Pasti sudah ada orang ke-12, namanya Paulus. Tapi karena keburu sudah keluar nama Matias, Paulus ditemukan Tuhan itu tidak masuk dalam murid bilangan 12 itu. Tapi dia tetap murid inti. Petrus itu soko guru untuk Yerusalem. Paulus bangsa-bangsa. Tulisan Paulus paling banyak yang kita pelajari hari ini, kita belajar dari tulisan Paulus. Ini orang pinter dalam pemakaian Tuhan, ciami, hebat, luar biasa. Tapi luar biasa kata-katanya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya apa? Maksudnya, tidak pernah mengenal kata berhenti untuk menjadi yang terbaik. Kita tuh kapan berhenti? Nanti setelah pulang ke rumah Tuhan, sudah nggak bisa apa-apa lagi kita. Sudah, saya akan kembali lagi ke panggilan saya semula, choir. Di sana yang khotbah Tuhan Yesus semua. Kita jadi choirnya, saya jadi pemimpin, saya jadi choirnya di sana nyanyi-nyanyi gitu ya. Sudah, berhenti di sana. Kita yang dihibur, kita yang disegarkan, kita cuma nerima di situ. Tapi selama kita boleh hidup hari ini, never give up, jangan pernah menyerah dengan segala situasi yang ada dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti kalau Anda aku sudah dipakai Tuhan, pernah berhenti, teruslah dipakai Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan ujung hidup kita, jangan sampai kita memulainya dengan benar, mengakhirinya dengan kekalahan. Jangan. Bagus ini Paulus ini, luar biasa. Dia tidak pernah berhenti, dia sampai berkata begini, ini bagus tuh kata-kata ini. Dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan sampai aku sendiri tertolak. Jangan. Kita harus bisa start dengan baik, mengakhirinya juga dengan baik. Ya, katakan amin. Katakan amin. Ayat yang terakhir, nggak usah dibuka, saya bacakan aja. Amsal 22 ayat 29, dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, kata cakap, garis bawah kata cakap. Kata cakap keluar dari kata diligent dalam King James Version. Kata diligent, kalau diklik dalam bahasa asli, keluar kata mahir. M-A-W-H-E-R-E. Mahir. Ya, ciam ya bahasa Indonesia itu ya. Ternyata bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Ibrani. Ya. Mahir, tahu kata mahir. Orang yang cakap selalu akan berdiri di hadapan orang-orang hebat, orang raja-raja. Selalu orang yang best of the best. Dia tidak akan dipekerjakan di biasa-biasa. Selalu akan ada yang terbaik. Tapi siapa orang yang cakap ini? Saya temukan ada 4 kata, cepat ya tak bagiin ya, sedikit aja ya. Dikatakan gini, orang yang mahir itu adalah orang yang quick.
Apa quick? Cepat. Encer. Dikasih apa? Oh, paham. Ini, oke, bisa. Oke, bisa. Itu orang mahir. Selalu aja encer, cepat tanggap. Itu orang mahir. Kalau Anda mau hebat, be best of the best, Anda harus orang yang seperti ini, cepat, quick. Yang kedua apa? Prom, apa? Cepat, seger, ringan tangan. Cepat tanggap, tepat. Kalau disuruh apa? Tepat, nggak ditanya lagi. Dia ngerti apa yang dikerjain. Itu kalau Anda adalah orang seperti ini di dalam pekerjaan, Anda ciamik, saudara. Biasanya enggak banyak orang kayak begini. Disuruh jalan, balik lagi. Tadi itu nyuruhnya apa? Lu tambah tanya lagi. Kadang-kadang atau balik lagi, masih direvisi lagi. Itu bukan prom. Orang yang prom itu apa? Dia sudah mikir, ini nyuruh kemana? Makanya Alkitab berkata, kalau ada orang minta baju, kasih jubah. Kalau ada orang minta 1 mil, beri 2 mil, mil kedua. Itu prom. Itu artinya inisiatif orangnya. Oke Pak, ini jalan Pak. Pak Philip minta, kita akan menangkan 1.000 gereja, 1 juta murid. Saya langsung, 100.000 murid. Pak Yudi pegang 60 gereja, Pak Yudi bilang, aku keblowo, aku lebih keblowo lagi kok. 100 gereja. Saya kalau lihat peta, ini mana lagi yang dibuka ya? Sidoarjo nanti ada Sidoarjo Timur, Sidoarjo Barat gitu ya. 100 kota. Saya mulai lihat kota-kotanya. Wih, banyak juga ini. Tapi saya mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Prom. Cepet. Apa? Oke, jalan duluan. Sebelum diminta, mau minta ini. Loh, kok tahu kamu? Iya, saya sudah membacanya. Wah, jami itu. Anda dipromosi. Kalau Anda enggak bisa begini, sungguhan, percayalah saya enggak bernubuat. Zaman enggak akan lebih mudah lagi. Persaingan akan lebih berat. Kalau anak Tuhan sendiri melempem, gimana kita mau bersaing? Padahal kita ini, panggilan kita adalah, biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan Bapa yang dipermuliakan. Kapan Bapa dipermuliakan? Saat Anda menjadi best of the best. Amin, amin. Apalagi, berikutnya dikatakan, skill. Orang yang mahir itu punya skill, punya keterampilan, asa, kemampuan Anda. Tadi saya ngomong, Nick Vujicic tanya Tuhan, apa kelebihanku Tuhan? Dia pikir, kalau aku punya tangan, punya kaki, pasti aku kelebihan. Punya kelebihan. Dia bukan tidak beriman, dia punya sepatu, sepasang sepatu taruh di lemarinya. Karena dia percaya Tuhan akan memberikan mujizat kaki yang bertumbuh, supaya aku punya kaki. Dia bertanya, Tuhan, mana kelebihanku? Gak ada kelebihannya secara manusia. Tapi ternyata kelebihannya dari kekurangannya dia. Saat dia dipulihkan sama Tuhan, saat dia berdamai dengan hidupnya, dia menjadi orang yang hari ini menjadi pembicara yang cukup dikenal. Nick Vujicic yang gak punya tangan, gak punya kaki. Dia bisa berenang, bayangin gak punya tangan bisa berenang, gaya punggung. Gak bisa itu, dia bisa ngetik cepat sekali. Kita yang punya begini nih, dulu saya sering dimarahin, keterampilan mengetik saya dimarahin. Soalnya paling gak suka yang kelingking, keprosok saya. Cek, aduh sakit sekali. Mesin tik brothers ya, atau apa ya. Zaman dahulu kala ya. Kadang-kadang saya nggak bisa gini, tak pakai jari gini. Ketemon sama gurunya, langsung dipanggil, suruh apa? Sini tangannya. Zaman dulu kan itu, kapur tulis. Dimasukkan di sini, diginikan. Tahu rasanya? Wah, gak usah diceritakan. Itu, jarinya nggak ada, tangannya nggak ada. Kok bisa ngetik? Kok bisa ngetik? Ternyata kekurangannya itulah kelebihan. Ketika dia bisa menemukan itu, dia sekali ngomong begini, tarifnya 1 M. Kita yang ngomongnya bagus segala macam, tapi karena kita ngomongin beda dengan dia yang ngomong. Dia yang ngomong orang saya tepuk tangan. Kenapa? Ini betul-betul inspirasi. Kita dengan tangannya lengkap, coba kalau dia punya tangan lengkap, kaki lengkap, dia ngomong. Nggak mungkin digaji gede. Karena orang biasa itu. Nggak ada orang yang nggak punya kelebihan di hidup ini. Kadang-kadang belum ditemukan aja kelebihannya. Aduh, nggak ada amin. Sudah mau selesai saudara. Yang terakhir adalah ready. Kata mahir keluar dari kata ready. Siap. Orang ready itu apa? Ayo berangkat Pak. Nggak ada excuse-nya, nggak ada alasan untuk jangan Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Selalu ready. Itu orang yang mahir. Kalau Anda bisa tangkap kata-kata khotbah saya ini, saya berdoa siapapun Anda, termasuk yang di Mataram juga,
kita akan dibawa Tuhan hidup dalam kemenangan, saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus.